Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan coba menjelaskan materi biologi sel kelas 11 SMA. Untuk itu, silakan anak Bapak simak video Bapak ini baik-baik. Baiklah, kita mulai. Biologi sel. Bab 1 sel. Adapun kompetensi inti dalam materi ini adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sebagai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Jadi itulah kompetensi inti dari materi ini. Lanjut, kompetensi dasarnya adalah 3.1 menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. 3.2 menganalisis berbagai bioproses dalam sel meliputi mekanisme transport, reproduksi, dan sintesis protein. Oke, kita mulai saja materinya. Mari mempelajari bab 1 dengan seksama. Oke, kita mulai. Apakah sel itu? Bagaimana sejarahnya? Oke, kita akan pelajari dengan lengkap. Dimulai pada tahun 1667, Robert Hooke Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703 pertama kalinya menemukan istilah sel dengan mengamati sayatan gabus atau Quercus subur. Jadi, Robert Hooke ini mengamati sayatan gabus, di mana pada gabus tersebut dia melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang terdapat pada sel gabus tersebut. Kemudian, teori-teori sel berikutnya diungkapkan bahwa sel adalah kesatuan unit struktural makhluk hidup. Kemudian, sel adalah unit fungsional makhluk hidup. Kemudian, sel adalah unit pertumbuhan makhluk hidup. Kemudian, sel adalah unit penurunan sifat pada makhluk hidup. Jadi, banyak pendapat yang mengatakan tentang teori sel ini. Mengapa bentuk sel pada hewan selalu berubah atau tidak menentu? Mungkin anak-anak Bapak tahu jawabannya. Ya, ternyata sel hewan ini tidak mempunyai dinding sel, sehingga bentuknya selnya pada hewan tersebut tidak tetap. Karena dia tidak mempunyai dinding sel, maka ketika terjadi tekanan, maka dia akan mengalami tekanan sehingga dia bisa membesar ataupun mengecil, sehingga bentuknya tidak tetap. Beda halnya dengan sel tumbuhan yang memiliki dinding sel dan vakuola yang bisa mempertahankan dirinya dari tekanan ataupun bentuk. Oke. Kemudian, struktur dua lapis membran fosfolipid pada membran sel. Oke, jadi kalau kita lihat penampakannya bahwa membran sel ini terdiri atas dua lapis membran fosfolipid, fosfo dan lipid, fosfor dan lemak. Kemudian ada juga rantai karbonhidrat, kemudian glikolipid, lalu dua lapisan fosfolipid. Lalu ada namanya protein periferal, kemudian glikoprotein integral, protein integral, dan kolesterol. Oke, lanjut bagian-bagian utama sel. Jadi, sel itu memiliki bagian-bagian, meliputi membran sel, nukleus atau inti sel, membran inti sel, nukleoplasma, kromatin, dan nukleus. Jadi, nukleus atau inti sel itu diantaranya adanya membran inti sel, nukleoplasma, kromatin, dan nukleolus. Kemudian sitoplasma atau plasma sel yang berisi sitosol, matrik atau bahan dasar sitoplasma dan organel. Kemudian organel sel meliputi retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi atau aparatus Golgi, badan mikro, mitokondria dan lisosom. Oke. Fungsi membran sel.
Adapun fungsi dari membran sel adalah sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Kemudian, melindungi agar isi sel tidak keluar dari sel. Ketiga, sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimia seperti reaksi oksidasi dan respirasi sel. Kemudian, pengatur gerakan materi yang masuk dan keluar sel. Jadi itulah beberapa fungsi dari membran sel tersebut. Kemudian lanjut, nukleus memiliki fungsi. Jadi, nukleus atau inti sel memiliki fungsi pertama pengendali seluruh kegiatan di dalam sel. Jadi, seluruh kegiatan di dalam sel itu dikendalikan oleh nukleus. Kemudian di dalam nukleus juga berisi informasi genetik. Jadi, dia sebagai pembawa informasi genetik. Kemudian, nukleus juga mengatur pembelahan sel. Berikutnya, di nukleus memasukkan ARN atau RNA dan unit ribosom ke dalam sitoplasma. Jadi dalam nukleus itu tempat masuknya RNA dan unit ribosom ke dalam sitoplasma. Kemudian ada sitosol. Apa itu sitosol? Merupakan sumber bahan kimia penting bagi sel. Tempat terjadinya reaksi metabolisme seperti glikolisis, sintesis protein, dan sintesis asam lemak. Itu adalah fungsi dari sitosol. Berikutnya, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi, sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Di antaranya, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Namun, pada sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel. Kemudian, pada sel tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran besar. Sedangkan pada sel hewan memiliki vakuola yang berukuran kecil, malah ada juga yang tidak memiliki vakuola. Berikutnya, pada sel tumbuhan memiliki plastida seperti kloroplas dan leukoplas. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki plastida. Berikutnya, pada sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan sel hewan memiliki sentriol. Itulah beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Mekanisme transport. Bagan macam-macam transport melalui membran. Jadi, mekanisme transport pada membran itu dibedakan menjadi ada transport aktif dan transport pasif. Kita bahas dahulu transport pasif. Contohnya adalah osmosis dan difusi. Pasif artinya dia tidak membutuhkan energi, sedangkan aktif dia membutuhkan energi dalam mekanisme transportnya. Transport pasif, contohnya osmosis dan difusi. Difusi juga dibagi dua, yaitu ada difusi dipermudah dengan saluran protein, dan ada juga difusi yang dipermudah dengan protein pembawa. Berikutnya ada osmosis, itu perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, berikutnya eee, transport aktif. Transport aktif ini dibagi menjadi ada transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Semua tersebut merupakan mekanisme transport yang terjadi di dalam sel. Oke, kita lihat difusi. Jadi difusi itu ada dua, ada difusi dipermudah dengan saluran protein. Jadi partikel atau zat tersebut masuk melalui saluran protein, sehingga dia disebut difusi dipermudah. Sedangkan difusi dipermudah dengan pembawa protein, itu protein pembawanya mempunyai tempat pengikatan glukosa. Glukosa berikatan dengan protein pembawa. Kemudian perubahan bentuk protein pembawa melepaskan glukosa ke dalam. Jadi dipermudah oleh protein pembawa. Berikutnya ada transport pasif, yaitu transport aktif, yaitu transport yang membutuhkan energi. Jadi ada uniport transport suatu substansi pada satu arah, meliputi protein pembawa, lalu ada simport transport dua substansi berbeda pada arah yang sama. Jadi bisa masuk transport yang membawa dua molekul berpasangan. Ada juga antiport dan transport dua substansi berbeda pada arah berlawanan yang terjadi pada protein pembawa juga. Oke, terima kasih materi singkat yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video singkat Bapak ini. Semoga video Bapak ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian di rumah. Bapak sampaikan, jangan lupa di-subscribe channel Bapak ini supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Bapak ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.